Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Mutiara Ramadan, masih bersama Ustazah Bunga Yayan, dan kita tadi masih membahas mengenai pembatal-pembatal puasa. Nah, akan dilanjutkan lagi nih oleh Ustazah Bunga Yayan, silakan. Ya, bismillah, makasih Helda. Jadi para pemirsa, tadi yang Bunga sebutkan bahwa sesuatu yang masuk di manfaat maktub atau 5 lubang yang tadi Bunga bilang, itu membatalkan puasa, misalnya dari mulut, hidung, telinga, maupun bagian 2 di bawah. Sehingga kalau misalnya kita misalnya disebutkan memasukkan sesuatu ke dalam mulut, walaupun itu bukan bahan makanan ya, tetap membatalkan, gitu ya? Iya. Atau obat hidung, tetes telinga juga itu batalin karena ini kalau jumhur ya yang Bunga cerita. Tapi ada perbedaan pendapat pada saat obat asma ya, kayak Ventolin dan lain sebagainya, itu kan pakai semprot ya. Iya. Di jumhur ulama mengatakan batal, tetapi mazhab Hambali mengatakan tidak. Nah, mazhab Hambali itu di Mekah, Madinah. Jadi bagi orang yang, oh yaudah deh saya ikut mazhab Hambali misalnya, saya nggak batal. Jadi dia bisa terusin puasa, walaupun dia main semprot. Kenapa? Karena perbedaan mazhab itu mengenai makna jauh. Jauh itu kayak tenggorokan gitu ya. Nah, kalau di mazhabnya Hambali, itu tenggorokan itu nyampe di ini, cuma di paru-paru doang. Tapi kalau jumhur ulama, mazhab Syafi'i, Maliki, kemudian mazhab Hanafi itu menyebutkan al-jauf itu dia enggak di paru-paru aja tapi dia langsung ke lambung sehingga batal gitu ya. Jadi gitu, itu aja sih perbedaannya. Nah kemudian bagaimana dengan orang yang muntah ya, istiqo yang tadi Bunga bilang, kalau muntah kalau sengaja istiqo ya dikorek kemudian muntah itu batal. Tapi kalau dia misalnya enggak sengaja masuk angin kemudian mual gitu dan keluar, itu dikumur-kumur aja, terusin puasanya. Diterusin aja. Memang lemes kalau. Nah merokok itu juga batalin ya. Alhamdulillah sebenarnya bapak-bapak yang merokok itu di Ramadan itu dilatih untuk tidak merokok. Iya, betul sekali. Ya. Kalau cangklong gimana? Alasannya kan nggak langsung masuk ke mulut, tetap batal. Kan pakai yang kayu tuh. Nah, nggak batal kan, nggak langsung di mulut kan. Masih tetap batal. Iya. Jadi itu. Kemudian kehilangan rukun dan syarat sah gitu ya, kayak niat tadi ya, lupa niat dan lain sebagainya, itu juga membatalkan ya. Jadi kita harus ngelihat itu sebagai hal yang harus uji kehati-hatian gitu. Kalau orang misalnya kalau berendam gitu kan, berendam air gitu. Iya, kalau kita mandi tuh Ustazah gimana? Nggak masalah sih. Cuman itu ya nggak boleh ketelan air, itu satu. Kemudian untuk gosok gigi, untuk mazhab Syafi'i gosok gigi di siang hari itu makruh. Tapi nggak tidak batalin, batal. iya. Kalau karena seger-seger gitu. Iya. Kenapa? Karena kan odol itu kan ada unsur minnya. Ada minnya. Jadi disitulah yang disebutkan bahwa dia akan membatalkan puasa. Dia makruh. Kenapa? Karena ada rasa itu, seger itu. Tapi berarti ya boleh aja ya Ustazah ya. Boleh. Iya. Kalau mulut udah bau sih, jadi boleh sebenarnya. Karena yang Helda tahu biasanya kalau puasa sikat giginya pada saat subuh. Yang Helda tahu, setelah itu tidak boleh lagi. Iya. Padahal masih itu boleh. Lebih aman sebenarnya. Kan kalau makruh itu sebenarnya nggak disukai. Kalau nggak disukai berarti kita ya udah gitu, kita melakukannya pada saat sebelum subuh, udah selesai makan langsung gosok gigi. Jadi kita nggak gosok gigi lagi. Bunga kayak gitu. Iya. Lebih aman sih, lebih aman. Ya. Selanjutnya itu tadi mengenai pembatal puasa, banyak sekali ya Ustazah ya. Iya. Berarti kalau mandi tengah hari merendam kedinginan itu jangan dulu lah ya. Selanjutnya itu kita kalau tadi kita ke pembatal, sekarang kita ke syarat sah puasa. Ya. Sebenarnya udah pernah Bunga bahas ya para pemirsa. Jadi syarat sah itu atau syarat wajibnya yang pertama adalah Muslim. Jadi orang non Muslim nggak wajib puasa. Ya. Tapi ternyata ulama-ulama menyebutkan walaupun nggak puasa tapi di akhirat tetap ditagih. Kenapa nggak puasa? Ya. Kemudian yang kedua syarat sahnya adalah baligh.
syarat maaf punten, syarat wajibnya balik, tapi syarat sahnya mumayyiz ya. Maksudnya apa? Kalau anak kecil puasa itu boleh pemirsa. Jadi dia sah gitu. Jangan pula oh anak kecil, jangan beranggapan anak bakal mati kalau puasa. Enggak Ya. harus diajarkan sejak dini ya Ustazah ya. Dari TK itu udah belajar puasa gitu ya. Dan alhamdulillah bunga anak-anak tuh Ramadan TK tuh udah 1 bulan puasanya. Walaupun seminggu bunga nggak pergi kemana-mana. Kenapa? Namanya anak-anak kan ya harus digendong Bener-bener, kalau iya, dia lagi ekstra ya. nangis. Iya. Nah tapi itulah bagian dari jiddiyah ya, kalau kesungguhan kita pengen anak-anak kita nggak susah lagi melaksanakan. Kalau udah habit ya, jadi kebiasaan. Takaroro tahakoko. Jadi kalau udah jadi kebiasaan nggak susah lagi. Sama ya pemirsa, kayak kita ngajarin anak kita sholat dari kecil. Itu buahnya akan kita rasakan nanti kalau udah dewasa. Ya. Ada ibu bilang, kenapa anak saya udah gede nggak mau sholat Ustazah? Dulu kecilnya gimana? Ya itu saya nggak terlalu ini sama sholatnya gitu. Ya wajar sih. Dia menganggap kalau nggak sholat nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ini Harus bahaya. dikeraskan ya itu Ya. kalau sholat. Jadi itu bagian dari bentuk ini sih kalau Bunga bilang sebagai hal yang untuk kebiasaan yang baik ya kita harus ajarkan sama anak-anak ya. Nah jadi itu. Yang kedua adalah balik. Yang ketiga berakal. Orang gila nggak wajib puasa. Jangan pura-pura gila tapi waras. Jadi ya, kalau Ustazah. nggak puasa itu biasanya orang gila. Oh iya, sebutannya untuk yang tidak berpuasa sengaja batal itu berarti orang gila itu. Karena dia tidak wajib puasa. Nah kemudian yang keempat tuh al-qadir. Al-qadir itu orang yang punya kemampuan untuk puasa. Kenapa? Karena ada orang yang nggak punya kemampuan puasa. Misalnya nanti ya di segmen nanti di fikih tanggal ketiga. 5 hari lagi mau lebaran itu ada fikih fidyah ya. Nah itu ternyata ada yang pertama orang yang marid, orang yang sakit ya. Sakitnya bukan karena cantengan ya, tapi sakitnya itu sakit berat yang sekiranya kalau nggak makan obat Tidak penyakitnya bisa, tambah ya. kambuh gitu ya. Kata dokter, Pak, Bu nggak usah puasa karena bahaya. Nah itu kita ikutin tuh kata dokter ya. Jangan ngedokterin diri sendiri. Misal saya nggak puasa karena saya punya mah. Ingat ya, yang ngomong terus dokter, jangan ngedokterin diri sendiri. Jadi kalau saya punya mah, nanya dulu ke dokter. Kata dokter bisa kok puasa, ya udah. Berarti diri untuk puasa, ya. Oke. Nah kemudian lansia, dia boleh nggak puasa kalau dia udah nggak kuat, ya. Nah, tapi nggak berlaku sama Nelly ya. Kalau nenek lincah masih wajib puasa. Kalau masih lincah masih wajib puasa. Iya. Orang yang sakit, kemudian safar, yang tadi ya musafir yang Bunga ceritain ada syarat-syaratnya. Musafir itu boleh nggak puasa dengan ciri ininya bahwa musafir itu perjalanan 4 burut. 4 burut itu 88 km. Jadi kalau perjalanannya harus keluar kota. Ya, bukan muter-muter Pagar Dewa, Pasar Minggu, Baru Koto, gitu-gitu 88 kilo. Nah, saya boleh nggak puasa? Itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena dia harus keluar kota. Iya. Oke, Jadi gitu. baik. Ustazah, terima kasih loh karena sudah memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah mengenai fikih-fikih puasa dan sudah banyak sekali pengetahuan yang kita dapat karena kita hari ini belajar dengan Ustazah Bunga Yayan. Masya Allah, semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah pada hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan pada kehidupan kita pada puasa ini. Sekarang alhamdulillah udah puasa ke-12 ya Ustazah ya. Semoga lancar sampai Lebaran. Nah, baik, pertemuan saya pada hari ini cukup sampai di sini. Saya Helda Amelia undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.